Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC. Saya ingin membuat video presentasi tentang komunikasi audio. Yang pertama adalah sejarah komunikasi dan pengertiannya. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sejarahnya, pada awal abad 18 hingga era tahun 1900-an, pada zaman tersebut para peneliti berhasil menciptakan alat musik. Meskipun masih menggunakan metode mekanis seperti kotak musik, dilanjutkan oleh peneliti ternama Thomas Edison pada tahun 1877 yang sukses mengembangkan teknologi perekaman dan berhasil memutar hasil rekaman audio tersebut. Yang sebenarnya ide kreatif tersebut ditujukan untuk membuat alat penjawab pada telepon. Babak awal komunikasi audio masih mengandalkan sinyal analog sebagai bentuk komunikasi yang tersimpan secara elektromagnetik setelah melalui tahapan pengiringan sinyal atau data dalam paket. Gelombang secara berkesinambungan sebagai contoh kaset, pita kaset pada tape. Teknik ini menggunakan pita magnetik yang dapat merekam dan menyimpan data dalam format suara populer di tahun 1970 hingga era tahun 1990-an. Saat ini sistem analog sudah ditinggalkan oleh penggemarnya. Hal ini dikarenakan rata-rata produsen perangkat elektronik sudah bergerak memasarkan teknologi digital yang lebih ringkas dan efisien dalam media seperti CD, DVD, dan flash disk. Yang kedua adalah perangkat-perangkat dan jenis-jenis komunikasi audio. Contoh-contoh perangkat dari komunikasi audio adalah telepon, radio, tape recorder, dan sistem radio. Nah, di sini adalah telepon, di sini tape recorder, dan di sini adalah radio. Terus ada jenis-jenisnya, yaitu ada audio streaming, jenis audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Terus ada audio response, suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Terus ada audio oscillator, perangkat pembantu untuk menambahkan audio suara pada film. Terus ada audio modem riser, suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Terus ada audio visual, yaitu suatu perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar. Itu bisa disebut seperti video. Yang ketiga adalah jenis-jenis format komunikasi audio. Di sini saya mengambil ada 6 contoh, yaitu ada MP3 atau MPEG, yaitu untuk mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling bisa dibilang MP3 ini mengurangi ukuran file dari audio yang kita download menjadi ukuran file yang paling kecil. Dan juga MP3 ini merupakan format yang paling digemari di kalangan masyarakat untuk saat ini. Ya, yang kedua adalah ada AIFF dan AIFC, yaitu adalah format file yang digunakan tapi tidak dapat dikompres. Yang ketiga adalah OGG dan OGG4bis. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG4bis merupakan kodek audio gratis. Yang keempat adalah ada WAV, yaitu format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Terus ada AAC, yaitu menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Terus ada Real Audio. Awalnya kodek audio hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Namun saat ini banyak digunakan oleh stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time. Lanjut, yang keempat adalah bagaimana alur kerja komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output, yaitu menggunakan sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara. Terus sambungan transmisi pembawa bunyi
amplifier dan lainnya. Untuk gambar bisa dilihat di sini alurnya, yaitu dari input informasi, yaitu pesan yang ingin dikirim, bisa teks, gambar, dan sebagai berikut. Terus sumber kita input data digital bitstream, terus kita mengirim, sinyal akan ditransfer. Terus setelah ditransfer data atau bisa disebut sinyalnya, maka sinyal akan diterima dan data itu akan output. Datanya itu akan dikeluarkan dan output informasi itu bisa dibilang pesan tujuannya itu pesan yang diterima. Output data itu bisa dibilang pesan yang akan diterima. Jadi dimulai dari ingin mengirim, terus datanya itu akan ditransfer ke penerima. Bisa dibilang seperti contoh kantor pos. Kita mengirim barang melalui kantor pos. Terus si kantor pos ini atau bisa disebut kurirnya akan mengantarkan barang yang kita kirim ke penerima atau bisa disebut ke konsumennya yang kita inginkan. Nah, disitulah seperti itu alurnya komunikasi audio ini dan komunikasi data. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila tidak paham, juga mohon dimaafkan. Mungkin ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.